Perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Noe, kelas B semester 3, Prodi PGSD dengan NIM 2415301902102. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas awal. Membuat video simulasi mengajar untuk SD kelas 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengenal kata benda di sekitar. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Oke. Anak-anak tadi sudah berdoa belum? Sudah belum. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu minta Binda, semuanya ayo berdiri. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dan nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang berserah Tuhan, untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, mengantarkanlah aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Binda sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, kalau hadir semua, tingkatkan terus kehadirannya. Iya, Bu. Anak-anak coba perhatikan ke depan. Di tangan ibu ini ada gambar benda apa saja? Ini gambar apa? Buku. Ini gambar apa? Pohon. Ini gambar apa? Bola. Bagus sekali. Semua yang adik-adik sebutkan tadi itu sudah benar. Ibu ingin bertanya lagi. Kalau meja dan kursi itu adik-adik biasa temukan di mana? Di sekolah, di rumah, di lingkungan. Kalau sendok dan piring biasa ditemukan di mana? Di rumah, di kartu, Oke. di toko, Di kos. Betul sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kata benda di sekitar. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi apa tuh hari ini? mengenal kata benda di sekitar. Oke anak-anak, jadi yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa yang pertama menyebutkan kata benda yang ada di sekitar rumah, di sekolah, dan lingkungan dengan benar. Yang kedua, adik-adik bisa mengelompokkan benda berdasarkan tempatnya, di mana benda di rumah, mana benda di sekolah, dan juga mana benda di lingkungan. Yang ketiga, adik-adik menyebutkan kembali 3 contoh lain dari pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah, Oke. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata benda. Anak-anak tahu, ada yang tahu apa itu kata benda? Tahu, Bu. Seperti apa itu? Coba Binda jelaskan menurut Binda. Ibu, kata benda itu yang ada di sekitar kita, seperti di rumah, di lingkungan, dan di
Bagus. Jadi yang adik-adik sebutkan tadi itu adalah kata benda. Jadi adik-adik harus ingat nama yang menunjukkan kata benda itu adalah benda. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan adik-adik LKPD. Ibu akan membentuk adik-adik dalam bentuk kelompok. Ibu yang tentukan ya kelompoknya. Ya. Kelompok 1 Ronald, Juan dan kelompok 1 Ronald dan Juan. Kelompok 2 Binda, Aldo dan Rosi. Ini Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya. Oke adik-adik, sebelum mengerjakan LKPD itu, Ibu akan memberikan petunjuk agar adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Sekarang dengarkan tugas yang akan adik-adik kerjakan. Yang pertama, Ibu minta adik-adik amati gambar yang ada pada kartu gambar dan sebutkan namanya masing-masing. Yang kedua, Ibu minta kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan tempatnya. Yang ketiga, Ibu minta adik-adik memberikan contoh lain selain dari gambar-gambar yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kerjakan bersama-sama ya, saling membantu sesama anggota kelompok. Iya, Bu. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Di bawah ini kursi. Rona ini kesulitan. Buku. Benda ini biasanya ada di mana? Kalau biasanya Di kelas Rosi. Benda ini namanya Di apa? jalan Rosi. Oh iya, namanya apa? Yang biasa iya tulis di sini. Terus ini seluruh meja. Terus berdana itu piring gelas seluruh kursi meja berpoin. Bukan ada. Kami tiada apa. Ini Ronald tulis benda di rumah selain gambar-gambar yang di depan ini yang Ronald tulis. Ibu sudah mengerti? Iya Rosi, ada bahasa Indonesia yang mengenalnya. Amati gambar benda di bawah ini dengan cermat. Tuliskan atau menyebutkan nama benda pada setiap gambar. Kelompokkan benda berdasarkan tempatnya rumah, sekolah atau lingkungan. Bacakan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Ini gambar apa Ibu? Benda ini yang Ibu biasa lihat, benda ini di mana? Di rumahku. Di rumah, berarti berdasarkan tempatnya benda ini biasanya ada di mana? Terus tulisnya di mana? Di piring. Nama benda ini benda apa? Oke, tulis. Lagi 5 menit ya. Setelah menyelesaikannya, angkat tangan dan beritahu ke Ibu ya. Baik, Bu. Sudah Bu. Sudah menyelesaikan semua. Sudah. Oke, kalau sudah menyelesaikannya, Ibu minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 Ibu minta Ronald, kelompok 2 Binda. Silakan maju ke depan. Oke, Binda, kelompok 1. Saya Ibu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi gambar ini adalah gambar piring. Yang ini kursi.
meja. Yang kedua, kelompokkan benda-benda di atas sesuai tempatnya. Yang ada di rumah itu ada piring, gelas, dan senduk. Sementara di sekolah itu buku, kursi, dan meja. Di lingkungan itu ada pohon, jalan, dan bunga. Yang ketiga, menyebutkan contoh lain. Di rumah itu ada panci, baskom, TV. Di sekolah itu ada sapu, papan tulis, spidol. Di rumah itu ada batu, motor, mobil. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Ronald, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya dengan Juan Reza. Jadi di sini kami akan menyebutkan nama benda yang ada di sini. Yang pertama, benda ini namanya piring. Yang kedua, namanya kursi. Yang ketiga, pohon. Yang keempat, buku. Yang kelima, gelas. Yang keenam, jalan. Yang ketujuh, bunga. Yang kedelapan, sendok. Yang kesembilan, meja. Terus tugas yang kedua, Ibu menyuruh kami untuk mengelompokkan benda-benda sesuai dengan tempatnya. Yang pertama yang ada di rumah, yang kedua yang di sekolah, yang ketiga ada di lingkungan sekitar. Kalau yang di rumah yang kami amati, yang pertama itu ada piring, gelas, dan sendok. Terus yang kedua itu sekolah. Yang kami amati itu ada kursi, meja, buku. Yang ketiga ada lingkungan, ada pohon, jalan, dan bunga. Terus tugas yang ketiga yang kami ketahui yang selain ada di gambar tadi itu yang berbeda yang kedua itu ada TV, kulkas, dan teflon. Terus yang di sekolah ada papan tulis, pulpen, dan pintu. Yang tiga benda di lingkungan. Yang pertama tempat sampah, mobil, dan motor. Jadi sekian teman-teman. Oke, terima kasih untuk Ronald dan Dinda yang sudah melakukan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, adik-adik, tadi adik-adik sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Coba sekarang kita cek bersama-sama apakah benda-benda tadi sudah termasuk benda di rumah, sekolah, atau di lingkungan. Oke, Ibu minta coba anak-anak perhatikan lagi di lembar kerja tadi. Apakah pada pekerjaan adik-adik tadi sudah dikelompokkan dengan benar atau belum? Sudah. Oke, sudah, hebat sekali. Semua kelompok tadi sudah bekerja dengan baik. Mari kita tepuk tangan untuk semua. Oke adik-adik, Ibu ingin bertanya, bagaimana cara kalian membedakan benda yang ada di rumah dan juga benda yang ada di sekolah? Siapa yang bisa membedakan? Iya, Rosi, coba jelaskan. Kalau benda di rumah itu berarti di rumah, kalau benda di sekolah itu berarti di sekolah. Ada yang lain? Ya, Winda. Cara membedakan itu dari penggunaannya Ibu. Misalnya kalau di rumah juga ada kursi, di lingkungan juga ada kursi, di sekolah juga ada kursi, tergantung penggunaannya saja Ibu, benda-bendanya. Oke, terima kasih Winda dan Rosi. Jadi yang Winda dan Rosi jawab tadi itu sudah benar ya. Ibu ingin bertanya lagi, apa saja yang kita pelajari kata benda pada hari ini? Benda-benda apa saja yang kita sebutkan tadi? Winda? Ada piring, gelas, terus senduk, meja, kursi, buku, terus jalan, bunga. Kalau dari Rona, benda-benda apa saja yang tadi kita sudah pelajari? Ada ini
piring, kursi, pohon, buku, gelas, jalan, bunga, sendok, tadi. Oke, yang dijawab oleh Dinda dan Ronald itu sudah benar. Itu adalah fakta benar. Oke adik-adik, sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan penugasan untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugas rumahnya Ibu minta adik-adik menulis 3 kata benda yang ada di rumah. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Jadi tugasnya ini dikumpulkan besok ya, ditulis dengan rapi. Baik, Bu. Oke adik-adik, hari ini kalian sudah berusaha belajar dengan baik. Ibu harapkan pembelajaran hari ini bisa berguna bagi masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan dan bekerja sama dengan baik. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Ronald, biar pakai terus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ronald sudah memimpin kita dalam doa pulang. Oke anak-anak, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu nanti. Ya, Bu. Terima kasih semua. Sama-sama, Ibu. Sekian video simulasi mengajar saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.